Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-10. Saya akan mengajak kita melihat dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan bagian ini kepada kita sekalian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waktu kita membaca bagian ini, pada umumnya kita langsung berpikir mengenai aspek ketika Kristus menyatakan, aku adalah gembala yang baik. Kita mulai memikirkan mengenai Mazmur 23 tentunya ya, bagaimana Tuhan memimpin kita ke air yang tenang, padang rumput yang hijau, melegakan pergumulan kita, mengangkat beban-beban hidup kita. Tetapi hari ini kita akan melihat beberapa aspek ya, termasuk yang tadi saya sebutkan, dan melihat beberapa aspek yang lain yang sangat penting ketika kita merenungkan mengenai arti kata gembala. Dan khususnya dalam konteks ini, Kristus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Nah, ini adalah satu kalimat yang sebetulnya berakar sangat kuat di dalam konsep yang tertuang di dalam Perjanjian Lama. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam Yohanes pasal 10, kita akan melihat secara overview konsep mengenai gembala. Dan tentu saja kalau kita tidak memahami konsep mengenai gembala, ini akan sangat membingungkan bagi kita. Kenapa ya Kristus mengatakan akulah gembala yang baik, padahal dia bukan gembala. Dia punya profesi adalah seorang tukang kayu. Kenapa dia tidak mengatakan aku tukang kayu yang baik? Ya, itu kan lebih kontekstual ya saudara. Tetapi dia mengatakan akulah gembala yang baik, padahal kita menyadari bahwa dia profesi bukan gembala. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama, pengharapan-pengharapan yang begitu lama, yang kemudian ketika Kristus mengatakannya, ini menggenapkan seluruh nubuatan di dalam Perjanjian Lama mengenai Mesias. Oke, ini satu introduction, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat secara umum terminologi gembala. Di dalam masa Timur dekat kuno, gembala itu bukan hanya dilihat sebagai pekerjaan yang menggembalakan kambing domba, lembu sapi, bukan saudara. Tetapi gembala itu adalah title yang dipakai oleh raja-raja. Raja-raja pada zaman Timur dekat kuno, kita ambil contoh ya, kalau saudara mengetahui Raja Hammurabi. Hammurabi itu di dalam Code of Hammurabi itu satu stele itu kayak batu yang tingginya mungkin sekitar 2 meter, ada ukiran mengenai code atau hukum-hukum dari Hammurabi, itu barangnya ada di Louvre ya, Louvre Museum. Nah, di bagian paling atas itu ada gambar Hammurabi yang tengah menerima hukum-hukum itu dari dewa. Dan ketika kita melihat gambar Hammurabi di situ, Hammurabi itu mengenakan satu mahkota. Tetapi mahkota ini bukan mahkota kerajaan seperti yang kita bayangkan. Waktu kita nonton film-film kerajaan, saudara ya, itu mahkota yang berkilauan, yang penuh dengan emas permata, bukan. Tapi mahkota yang dipakai oleh Hammurabi ini adalah mahkota gembala atau topi gembala. Jadi dia pakai topi gembala, saudara. Dan kemudian di tangannya juga ada tongkat gembala. Jadi ini menarik sekali. Karena raja pada waktu itu menggambarkan diri mereka sebagai gembala. Dan bukan hanya itu, nanti saudara, kalau saudara lihat di dalam literatur Timur dekat kuno yang lain, kita akan menemukan bagaimana Allah-Allah di dalam zaman Timur dekat kuno juga menggambarkan diri mereka sebagai gembala. Dan bahkan ya, kita melihat terminologi gembala yang baik. Itu bukan pertama kali disebutkan oleh Tuhan Yesus, tetapi
sudah di dalam dewa-dewa pada waktu itu menyatakan mereka adalah gembala yang baik. Ada Enlil, ada Marduk, dan seterusnya yang kita tidak bahas satu persatu, saudara. Kalau enggak nanti jadi pendalaman teks Timur Dekat kuno ya. Tapi bagian yang kita perlu tahu adalah bagaimana raja-raja pada zaman itu dan bahkan dewa-dewa pada masa itu menggambarkan mereka adalah gembala yang baik. Nah, sekarang bagian yang kedua, pertanyaannya kenapa mengambil terminologi atau metafora gembala? Karena ada satu alasan yang begitu kuat, saudara. Kita tahu domba itu adalah binatang yang tidak bisa hidup sendiri. Domba itu bukan binatang liar. Pada dasarnya mereka bukan binatang liar. Satu kali saya sempat lihat ya, waktu lagi browsing di internet, saya ada lihat satu domba yang hilang selama 5 tahun kurang lebih ya. Dan waktu kita lihat foto itu gambaran domba itu mengenaskan. Mengapa, saudara? Karena domba itu bulunya terus tumbuh, dan ketika tidak ada yang gunting dan tidak ada yang rawat, dia seperti bola. Menakutkan sekali. Domba ini begitu letih karena bulu yang begitu berat. Jadi domba itu bukan binatang liar. Nah, oleh sebab itu, saudara, ketika sang raja atau dewa pada waktu itu digambarkan sebagai gembala, maka ini menyatakan satu relasi yang harmoni antara gembala dengan domba. Makanya kita bisa melihat ya bahwa domba itu memang mengenal suara daripada gembalanya. Jadi kalau kita lihat juga bagaimana orang-orang pada waktu itu memelihara domba, mereka gembala-gembala itu cukup mengeluarkan satu jenis suara tertentu. Nanti domba-domba itu akan datang mendengar suara daripada gembalanya. Nah, relasi yang harmonius ini, relasi yang romantis ini, inilah yang diangkat oleh para raja pada masa itu untuk menggambarkan relasi mereka dengan orang yang mereka pimpin. Digambarkan sang gembala itu akan melindungi domba-domba dari bahaya, dari serigala, dari beruang, dari binatang buas yang lain. Dan kemudian domba-domba itu dengan sukarela mengikuti sang gembala. Ini adalah apa? Kalau kita mau ngomong, ini adalah propaganda, saudara. Kenapa? Karena kita tahu pada faktanya raja-raja zaman Timur Dekat kuno itu tidak pernah betul-betul melindungi umatnya atau rakyatnya secara domba yang digembalakan oleh gembala, tidak. Tetapi mereka pada umumnya mengeksploitasi, tetapi mengambil satu citra bahwa mereka itu adalah raja yang baik hati kepada domba. Kenapa tidak diambil metafora lain antara raja dengan gembala babi atau kuda atau lembu? Kenapa, saudara? Karena itu identik dengan hal yang kotor, dengan hal yang sifatnya eksploitasi ya. Kalau kita lihat relasi antara lembu itu kan dipakai untuk bajak dan itu identik dengan perbudakan dan seterusnya. Maka relasi gembala dan domba ini yang dipakai. Nah, ini yang pertama, saudara. Lalu nanti kalau kita lihat, saudara, perkembangannya, jabatan yang seperti ini yang tidak secara literal itu dipandang sebagai satu jabatan yang identik, yang tinggi, yang baik. Tetapi pekerjaan literal daripada gembala itu dipandang hina. Nah, ini adalah satu bagian yang kita mau garis bawahi untuk bagian yang pertama ini. Yaitu apa, saudara? Profesi gembala seringkali dipakai menjadi propaganda, menyatakan bahwa iya, yang pakai title ini adalah orang yang baik, saudara. Dan ini menakutkan kalau masuk juga di dalam ranah pelayanan. Kenapa? Karena gembala ya, ini kita bisa bagi beberapa ya. Gembala itu ya yang profesinya benar-benar sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, gembala jemaat, dan kemudian yang non literal yaitu kita sebagai umat Tuhan juga menyandang satu peran, fungsi sebagai gembala, saudara. Nah, kita melihat, saudara, bahwa title ini seringkali dieksploitasi yang kemudian dipakai secara propaganda. Kenapa, saudara? Karena title ini dari dulu sampai sekarang, ketika orang yang melakukannya itu bukan orang yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan, itu title akan menjadi title propaganda. Misalnya ya, hamba Tuhan. Hamba Tuhan mengatakan, aku gembala jemaat. Dia hanya fokus kepada misalnya membangun citra diri, saudara. Sehingga jemaat terpukau dan tertipu oleh hamba Tuhan yang bersangkutan. Dia tidak melakukan benar-benar tugas pengembalaan. Dia hanya membangun sebuah citra bahwa dia adalah gembala yang baik. Ini menakutkan sekali. Dan ini banyak sekali terjadi. Dia akan mengeksploitasi daripada domba-domba yang adalah milik Tuhan. Dia bisa menggunakan mimbar untuk mendapat keuntungan apapun, saudara. Ambil contoh lah ya. Itu hal-hal yang terjadi di mimbar yang disalahgunakan. Itu banyak sekali dipakai untuk mencari keuntungan ekonomi pertama. Kemudian yang kedua adalah
keuntungan-keuntungan secara politik di dalam gereja, atau posisi jabatan dan seterusnya. Ini terjadi. Atau cerita-cerita ilustrasi yang mengungkapkan pergumulan hatinya. Ini adalah orang-orang yang memakai mimbar atau posisi sebagai gembala itu dengan eksploitatif, saudara. Nah, ini yang kita bisa lihat ya. Dan ini nanti akan menjadi satu polemik yang akan ditentang oleh Tuhan sendiri di dalam banyak bagian firman Tuhan.